Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Untuk video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara mengedit sebuah video untuk YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga lain-lain yang kalian perlukan di internet. Jadi kita bakal mengedit sebuah video di internet tanpa harus menginstal software seperti Adobe Premiere Pro. Kalau kalian menginstal software seperti Adobe Premiere Pro, ini jelas membutuhkan ruang penyimpanan dan juga mesin kerja CPU atau perangkat kalian yang harus maksimal atau setidaknya support untuk melakukan editing. Langsung saja kita buka Google Chrome, lalu kalian akses Clipchamp. Kita klik clipchamp.com. Di sini kita klik masuk aja. Untuk masuk sangat mudah, kalian tidak perlu memasukkan email, password atau apapun. Cukup klik hubungkan dengan Facebook, kemudian akun Microsoft atau login menggunakan akun Google kalian. Maka kalian bakal masuk ke halaman website seperti ini. Nama websitenya di sini app.clipchamp.com. Di sini saya login menggunakan Facebook, maka foto profil saya di sini diisi dengan foto profil Facebook saya. Di sini ada banyak template yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan template, di sini juga sudah tersedia untuk template-template yang biasa. Kemudian ada template yang khusus untuk YouTube seperti animasi subscribe dan lain sebagainya. Dan juga ada template gaming, Instagram. Template ini misalnya kalau kita pakai template, jadi bahan-bahannya sudah disiapkan oleh website ini. Kita tinggal klik aja. Misal di sini saya klik YouTube ya, template. Kita kemudian pilih lagi nih, kita mau pakai yang mana. Oke, sembarangan aja di sini. Misal saya klik yang ini. Lalu kita klik gunakan template ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke ruang editingnya. Jika kita menggunakan template, kita harus menunggu beberapa saat untuk mengimport media di dalam template. Oke, sudah selesai. Untuk mengedit di website ini tentu kita membutuhkan koneksi internet ya. Namanya juga kita edit online. Kita bisa play dulu untuk melihat isi templatenya. Oke, di sini template untuk outro dari video YouTube. Karena ada tulisan thanks for watching yang dimana di sini biasanya digunakan di akhir video untuk channel YouTube. Ini kita bisa edit-edit, kita sesuaikan dengan yang kita suka. Misalnya saya akan rubah tulisan thanks for watching, tinggal kita klik, kemudian kita pergi ke teks dulu ya. Nah, kita pergi ke teks, baru kita ganti tulisannya menjadi apa, misalnya terima kasih, maka dia bakal jadi seperti ini. Dan di sini juga ada transformasi di sini untuk mengatur ukuran dari teks yang kita gunakan. Jadi basic dari penggunaan template itu sama saja sebenarnya di software editing manapun. Atas nama itu template, artinya kita sudah disiapkan bahan-bahannya. Nanti bahan-bahan itu bisa kita edit-edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada footage background dan juga audio dari template ini. Ini audionya bisa kalian hapus, tinggal klik kanan lalu kita klik hapus. Kalau ingin diganti ke audio yang lain, kemudian backgroundnya juga bisa kalian hapus, kalian modifikasi sesuka hati kalian. Nah, nanti kalian tinggal klik ekspor aja. Oh ya, di sini aku mau jelaskan, di situs ini kita bisa masuk menggunakan akun premium atau akun biasa. Untuk akun biasa gratis di sini kita bisa ekspor video sampai 1080p atau Full HD dan ini gratis. Tapi kalau di $9 per bulan, di sini ada paket lebihnya lagi, pencadangan konten tanpa batas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian bakal diberikan cloud penyimpanan untuk video editing kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan perangkat yang berbeda, ini kalian tetap bisa mengakses Clipchamp dengan sisa-sisa pengeditan yang sudah pernah kalian lakukan, karena semua draft akan disimpan ke cloud online-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang basic, ini kalian tidak bisa mengedit di komputer yang berbeda karena file editingnya tidak akan bisa dikembalikan karena kita tidak menyimpan semua file editing kita secara online. Dan seterusnya ada di sini ada paket business dan juga business platinum. Kita close. Nah, kalau sudah selesai diedit, kalian tinggal klik di sini. Ini misalnya sudah siap diekspor ya, sudah jadi video. Kita kembali di sini, lalu kita kembali ke beranda. Di sini kita bisa membuat kit merek dan juga ada template. Kemudian juga kita bisa buat folder. Misalnya di sini kalian mau buat folder editing YouTube, lalu kita klik buat folder.
Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memisahkan. Jadi kalau kalian ingin melihat kembali atau memodifikasi video yang sebelumnya itu sudah pernah kalian edit atau setengah diedit, kalian bisa temukan di folder ini. Nanti kalian tinggal klik aja di sini buat videonya dari sini seperti itu. Kembali lagi ke beranda, di sini saya bakal coba buat video custom, yang artinya kita tidak akan pakai template. Otomatis kita bakal menyiapkan semua bahan-bahan dan juga hal-hal yang kita perlukan untuk mengedit video tanpa menggunakan template. Nah, untuk membuat video kita langsung saja klik membuat video. Di sini fiturnya sudah cukup lengkap untuk software pemula dan juga online seperti yang sudah kita gunakan. Kalau dibandingkan dengan Premiere Pro, ya mungkin masih kalah lah ya kalau dibandingkan dengan Premiere Pro. Tapi kalau untuk editing basicnya di sini sudah cukup lengkap dan ada template juga. Di Premiere Pro itu tidak ada template untuk audionya, yang ada cuma template dari MOGRT atau lower third-nya. Tapi di sini kita bisa menggunakan template yang sudah diisi dengan audio sekaligus. Jadi kita tidak perlu capek-capek nyari background dari tempat lain seperti itu. Di sini untuk menambahkan klip yang akan diedit, kita bisa klik plus, lalu import dari file manager atau juga diimport dari cloud online kalian, misal Dropbox, Google Drive, kemudian OneDrive, Zoom, dan juga Google Photo, atau pilih dari ponsel. Nah, di sini saya bakal import file yang akan diedit dari laptop saya. Kita klik, kemudian kita pilih filenya, lalu kita open. Oke, sudah diimport, tidak memerlukan waktu yang lama. Saya kira tadi bakal sedikit delay, mungkin karena ukuran file video yang saya edit ukurannya kecil ya. Coba kita lihat berapa kira-kira ukuran file videonya. Yap, 27 MB dan 64 MB. Ini sudah kita import, langsung kita drag ke timeline ya. Ini tinggal kita klik. Nah, kita drag ke timelinenya. Jadi di sini ada monitornya, atau biasa kita sebut dengan source. Ini untuk menampilkan hasil editing yang sudah kita edit di dalam timeline. Ini kita bisa perkecil. Nah, kita bisa sesuaikan. Tapi sebelum masuk ke tahap editingnya, kalian harus menentukan terlebih dahulu aspek ratio yang akan kalian gunakan. Kita klik di sini. Kalau untuk YouTube biasanya kita pakai 16:9. Ini adalah resolusi yang disarankan untuk video YouTube. Kemudian kalau kalian ingin edit video untuk TikTok atau Instagram Feeds, itu bisa pakai 9:16. Maksud saya Instagram Reels ya. Tapi kalau untuk Instagram Feed itu biasanya orang-orang pakai 1:1 atau 4:5. Nah, karena saya akan edit untuk YouTube, maka saya klik yang 16:9. Ini adalah aspek rasio yang akan kita gunakan. Kita tinggal edit-edit aja. Kita bisa potong bagian-bagian tertentu. Saya sampai di sini saya akan potong. Kalian tinggal tekan huruf S di keyboard atau klik di sini. Bagi. Nah, dia sudah terbagi, kemudian digeser lagi. Kira-kira ingin potong sampai bagian mana? Misal sampai bagian sini tinggal kita potong, kemudian yang ini kita klik, lalu kita klik backspace atau delete di keyboard. Nah, maka dia bakal hilang. Oke, ini ada yang kosong. Kalau ingin digabungkan cukup diklik di sini ya, yang ada logo tong sampah ini. Nah, kita klik maka dia sudah bergabung. Coba kita putar. Nah, seperti itu, dia bakal nyambung. Untuk play pause-nya cukup tekan tombol spasi di keyboard. Nah, ini untuk play pause-nya. Kemudian ini kita bisa sesuaikan ya ukurannya, mau dipaskan ke layar. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal otomatis mendeteksi kalau sudah di tengah. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah pas di tengah-tengah dia. Kemudian saya coba tambahkan teks. Untuk menambahkan teks, kita tinggal klik tambah teks di sini. Dan kita bakal dialihkan ke template teks yang banyak di sini ya, bisa digunakan. Uniknya di sini, teks yang kita gunakan itu sudah dianimasikan oleh software ini. Misal di sini, ini judulnya modern. Kita coba klik tambah. Nah, dia sudah muncul di sini. Kita perbesar dulu, tinggal klik di plus ini untuk memperbesar tampilan dari timelinenya. Oke, karena ini klipnya cukup kecil, jadi kita harus perbesar sedikit. Oke, di sini kita tinggal isi aja teks yang kita inginkan. Nah, cara mengisinya sangat mudah ya guys ya. Tinggal klik di sini di teks, kemudian kita isi tulisannya sesuka hati kita. Misalnya, nah seperti itu. Dan untuk hurufnya juga bisa dipilih semau kalian.
Nah, di sini misal saya ganti ke Corona One. Nah, maka dia bakal berubah seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan layer-layer baru. Layer itu maksudnya apa? Layer itu, ini kan satu layar. Nah, ini satu layar dia. Kita tambahkan satu baris lagi. Nah, ini namanya layar kedua. Dan seterusnya layar ketiga, seterusnya layar keempat, di atasnya seperti itu. Cara tambahkannya gampang ya. Kita tinggal klik plus. Oh, kita ke media dulu, ke media, karena kita sudah mengimport file yang akan kita edit tadi. Ini saya akan tambahkan, tinggal klik plus. Nah, dia bakal masuk ke layar berikutnya. Kalau ingin ditukar, kita tinggal tukar seperti ini. Kita taruh di bawah atau digeser ke atas seperti itu. Jadi kita sudah menggunakan dua layar. Kemudian kita bisa potong. Misal saya potong, ya kita bisa sesuaikan ya. Misal saya ambil segini aja. Ini kita klik S. Kemudian kita potong dia sampai sini, kita klik S di keyboard. Oke. Nah, ini sudah terpisah. Kita tinggal klik hapus atau tekan delete. Nah, makanya dia seperti ini. Kemudian untuk menambahkan background juga gampang. Kita tinggal cari backgroundnya. Kita klik plus lagi untuk mengimport file. Lalu kita cari backgroundnya. Oke. Nah, kita tunggu di upload dulu ya backgroundnya. Nah, sudah di upload backgroundnya, ini kita tinggal drag aja, kita taruh di sini. Nah, maka dia bakal muncul di bawah. Oke, kita coba play dari awal. Coba kita play. Nah, selanjutnya kita coba menghilangkan green screen. Sebenarnya untuk mendapatkan background di sini kita sudah disediakan backgroundnya ya. Kita tinggal klik di bagian di sini di musik dan SFX ini. Kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali audio yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini ada audio gratis yang bebas kalian gunakan dan ada juga audio yang berbayar yang bisa kalian gunakan di dalam timeline kalian. Tentunya untuk yang versi berbayar kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Kalau untuk yang versi gratis, silahkan gunakan audio yang ada logo gratisnya seperti ini. Tapi kalau ingin memasukkan audio dari luar software ini, misalnya dari komputer kalian, nah itu kalian harus klik di file, kemudian cari file video yang akan kalian tambahkan. Selanjutnya saya di sini akan menghilangkan green screen. Kita tambahkan footage-nya terlebih dahulu, footage green screen-nya. Kita import file lagi, kemudian nah, saya bakal masukkan logo subscribe di sini ya. Oke. Nah, oke, ini dia sudah masuk. Nah, tinggal kita klik dan kita drag. Kita taruh di posisi paling atas. Oke, dan di sini kita sudah menyiapkan green screen-nya dan sekarang akan kita hilangkan green screen-nya. Kita pergi ke filter. Kemudian kita cari filter green screen. Oke, ini dia layar hijau. Kita tinggal klik. Nah, sekarang green screen-nya ini sudah hilang guys ya. Coba kita play ya, kita play ulang. Nah, seperti itu. Jadi di software ini juga kita bisa menghilangkan green screen dan juga membuat tumpukan layar seperti ini. Bisa menambahkan teks juga. Dan lapisannya banyak di sini ya. Ini di bawah sini kalian bisa tambahkan audio lain. Dan bisa diedit juga, misalnya ingin dipotong sama seperti di sini, seperti di edit video yang di atas, kita tinggal klik S atau klik di sini. Nah, maka dia sudah terpisah dan kita tinggal geser, tentukan bagian mana yang akan kalian potong lagi, misal di sini. Nah, ini tinggal kita klik, lalu kita klik backspace. Selanjutnya kita klik di tong sampah ini untuk menggabungkan kembali klip yang sudah terpotong. Nah, seperti itu. Jadi di software ini kalian bisa merekam layar sekaligus, tinggal klik di rekam dan buat. Kemudian di sini ada layar dan kamera. Kemudian ada di sini yang namanya perekaman kamera, yang artinya perekaman layar kalian tidak direkam. Jadi kalian hanya menghidupkan kamera. Dan di bawahnya ada ya, rekam layar saja, dan ada juga yang teks ke suara. Nah, kalau teks ke suara ini, kalian bakalan mengetikkan teks yang nantinya bakal di-convert ke suara yang bisa kalian pasang ke Premiere Pro. Oke, saya bakal cobain satu persatu. Misalnya di sini layar dan kamera. Nah, di sini karena saya sedang menggunakan OBS, ini tidak bisa guys ya, karena keterangan di aplikasi lain sedang menggunakan kamera Anda. Tutup aplikasi lain dan buka kembali jendela ini. Nah, intinya seperti itu. Kalau kalian ingin merekam layar, kalian tinggal klik sini. Tapi kalau ingin merekam kamera, coba saya klik. Nah, ini juga
tidak bisa karena saya sedang record layar saya, jadi tidak bisa ya. Perekaman layar juga pasti tidak bisa karena juga saya sedang melakukan recording. Nah, kalau untuk teks ke suara, kita coba teks di sini. Untuk bahasanya, bahasa yang kita ucapkan ya, bahasa Indonesia. Kemudian ada suara. Kalau kalian seorang laki-laki, maka pilih yang RD maskulin. Kalau kalian seorang perempuan, pilih yang gadis feminim. Kemudian di sini kecepatan bicaranya juga bisa diatur, lambat, reguler atau cepat. Contoh di sini saya bakal masukkan teks ya yang akan diucapkan. Hai, bagaimana hari ini? Oke, coba kita play. Hai, bagaimana hari ini? Nah, seperti itu. Kalau sudah cocok, kalian tinggal klik simpan ke media. Oke, sudah kita tunggu. Nah, ini dia. Hai, bagaimana hari ini? Ini kita turunkan dulu. Nah, untuk melihat ruang kosong di bawahnya, kita tinggal drag aja. Nah, taruh di bawah sini. Nah, ini dia teksnya ya. Coba kita ke awal, kita perbesar lagi timelinenya. Coba kita putar. Hai, bagaimana hari ini? Nah, seperti itu guys. Jadi sangat mudah sekali ya untuk fitur color grading. Mungkin kalian juga ingin melakukan color grading untuk meningkatkan kualitas gambar dari video yang kalian edit. Untuk melakukan color grading, kita cari dulu footage yang kira-kira punya warna yang bagus ya. Oke, di sini saya misalnya ingin melakukan color grading. Ya, kita tinggal pilih aja klip yang akan kita buat color gradingnya. Kita klik di sesuaikan warna. Nah, kemudian di sini kita bisa atur dia. Kita bisa atur. Nah, seperti ini. Nah, maka jadinya seperti ini. Tapi kalau menurut saya ini sedikit lebih sederhana ketimbang Adobe Premiere Pro ya. Jadi color grading di sini kita bisa meningkatkan exposure, saturasi, suhu, dan kontras. Kalau ingin di reset ulang, tinggal klik di sini atur ulang, maka dia bakal kembali normal. Nah, kalau sudah selesai, kalian edit. Kalau sudah selesai, kalian tinggal klik di export video. Oke, saya bakal coba export. Kita tinggal klik export. Nah, kemudian di sini ada keterangan apa nih? Untuk menghapusnya arahkan kursor. Oke, di sini ada celah yang kosong katanya, tapi kita biarkan aja. Nah, ini karena saya tidak mengeditnya dengan benar tadi ya. Nah, jadi di sini dikasih tahu ada celah yang kosong, mungkin lupa saya hapus. Lanjutkan saja. Kemudian di sini kita pilih export ke 480p aja biar cepat. Nah, selagi di export dia juga bakal muncul previewnya di sini. Nah, ini dia preview video yang sudah kita edit tadi ya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai diekspor. Coba kita lihat. Ini dia hasilnya. Tampilkan. Nah, tampilkan dalam folder. Nah, ini dia hasil video yang sudah saya edit di dalam Clipchamp tadi. Terlihat di video yang sudah selesai saya ekspor, di sini tidak ada watermark yang diberikan. Padahal saya menggunakan mode gratis. Saya tidak tahu kedepannya bakalan dikasih watermark atau enggak. Yang jelas di sini tidak ada watermarknya. Padahal saya menggunakan mode gratis. Oke, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Semoga membantu buat kalian yang ingin mengedit video secara online. Sampai jumpa di video aku berikutnya.